Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berkisah tentang seorang pendekar wanita yang berusaha mengusir para penjajah Belanda untuk angkat kaki dari tanah Pertiwi. Dan karena hal itu, company pun menjanjikan sebuah hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Gembong Wulung. Film dibuka dengan sebuah perampokan oleh seorang pendekar yang bernama Ratih dan para pasukannya, yang dimana targetnya adalah orang-orang pribumi yang telah berkhianat dan memilih menjadi antek-antek company. Dan karena hal itulah, Ratih pun mendapatkan julukan Gembong Wulung. Aksi Ratih dan para pengikutnya malam itu akhirnya diketahui oleh para pasukan company yang tengah berpatroli. Dan karena hal itu, membuat Ratih dan kawan-kawan harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Dan atas kejadian itu, membuat Ratih sangat angkara murka karena beberapa pasukannya harus tewas tertancap timah panas. Dan satu di antaranya berhasil ditangkap dan dipaksa untuk membuka suara dan memberitahu tentang di mana persembunyian Gembong Wulung dan para pasukannya berada. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Gembong Wulung dan para pasukannya, para komplotan company itu pun lalu bergerak dan mengepung lokasi yang telah ditunjukkan. Dan karena serangan yang tak diduga itu, membuat Gembong Wulung dan para pasukannya kocar-kacir berhamburan untuk menyelamatkan diri. Gembong Wulung yang berhasil kabur lalu ditemukan oleh sosok pria tampan lagi gagah perkasa yang bernama Dayun. Mendapati sesosok wanita yang terseret arus dan dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri, Dayun pun lalu membawa Gembong Wulung ke rumahnya untuk diobati. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Niat baik Dayun harus dibayar dengan gaplokan, yang dimana Gembong Wulung mengira Dayun mengambil kesempatan dengan menggerayangi bagian soe-soenya. Orang cuma mengobati kok, ditempeleng. Kamu berani-berani menggerayangi dada saya. Orang lukanya di dada masa dengkul yang digerayangi. Namun setelah kejadian itu, mereka pun akhirnya berteman. Dan kemudian Gembong Wulung pun tinggal untuk sementara waktu bersama Dayun. Dan lalu ia pun meminta kepada Dayun untuk tidak memberitahu tentang keberadaannya kepada siapapun. Di sisi yang berbeda, para company pun mengadakan sebuah sayembara yang berhadiah uang sebesar 1000 golden bagi siapa saja yang berhasil menangkap Gembong Wulung sebagai target utamanya. Dan karena hadiah yang cukup besar itu, membuat seorang pendekar yang bernama Legawa begitu sangat antusias untuk bisa menangkap Gembong Wulung. Dan karena hal itu pula, ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk mencari informasi tentang keberadaan target utamanya. Sementara itu, seorang pendekar bernama Aradea mengingatkan Legawa dan para komplotannya untuk tidak membantu para penjajah yang secara jelas telah merampas kekayaan negara dan menindas rakyat jelata. Karena bagi Aradea, hidup menderita masih lebih baik daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Mendengar perkataan Aradea yang dianggap cukup berbahaya, membuat Legawa yang ternyata merupakan antek-antek para company itu langsung mengajak kakaknya yang bernama Suganda untuk melapor pada pimpinan company untuk menangkap Aradea beserta Gembong Wulung. Suganda sendiri adalah orang yang sangat berjasa karena telah membantu company untuk menangkap ayah Gembong Wulung yang dicap sebagai pemberontak kelas kakap oleh para pasukan company. Hingga pada suatu ketika, keberadaan Gembong Wulung pun akhirnya terendus oleh Legawa dan para pasukannya. Dan oleh sebab itu, mereka pun langsung mengepung dan berusaha untuk menangkap Gembong Wulung. Namun beruntung, Aradea yang ternyata mengikuti pergerakan Legawa dan kawan-kawan akhirnya datang dan berhasil menghabisi mereka dengan sangat mudah. Sementara Legawa lebih memilih melarikan diri dikarenakan ia menyadari ilmu yang ia miliki takkan sanggup mengalahkan Aradea yang ternyata sangat sakti. Kedatangan Aradea yang telah membantunya membuat Gembong Wulung sempat menaruh curiga dengan menuduh Aradea sebagai orang yang juga ingin menangkapnya. Aradea pun lalu menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh gurunya untuk mengusir para penjajah. Namun Gembong Wulung yang masih tidak percaya akhirnya membuat Aradea pergi meninggalkan mereka begitu saja. Hingga pada malam harinya, Gembong Wulung pun menguji nyali dengan menyusup masuk ke dalam markas company seorang diri. Ia pun menyelinap mengendap-endap untuk menyelamatkan ayahnya yang telah lama ditahan oleh para company. Namun naas, Gembong Wulung berhasil dikepung dan ditangkap oleh para pasukan company. Tertangkapnya Gembong Wulung kemudian langsung diumumkan kepada seluruh warga untuk menyaksikan hukuman mati kepada buronan seksi yang satu ini.
Namun, lagi-lagi Gembong Wulung berhasil ditolong oleh Aradea yang datang menyelamatkannya. Dan dari sinilah Gembong Wulung pun akhirnya percaya bahwa Aradea bukanlah orang yang seperti ia duga sebelumnya. Di sisi yang berbeda, Legawa, Suganda, dan para company tengah menyusun rencana untuk bisa menangkap dan mengalahkan Gembong Wulung dan Aradea. Dan hingga pada keesokan harinya, Legawa CS pun berhasil menangkap Dayun yang tengah asik menjala. Sedangkan Gembong Wulung dan Aradea tiba-tiba saja diserang oleh Legawa dan Suganda, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Gembong Wulung pun mencoba untuk melawan Legawa dan para komplotannya, yang dimana ia pun harus mengeluarkan tenaga ekstra dan semua kekuatannya untuk bisa mengalahkan mereka. Namun Gembong Wulung yang sudah tak berdaya akhirnya dibawa pergi oleh salah satu pengikutnya yang secara tersengaja melihat pertarungan mereka. Sementara Aradea harus bersusah payah menghadapi Suganda yang secara teknis lebih sakti dibandingkan dengan dirinya. Serangan Aradea pun tak ada apa-apanya bagi Suganda, hingga pada akhirnya Aradea pun harus mengakui kekalahannya di tangan Suganda. Setelah pertarungan itu, Aradea pun langsung digiring ke dalam penjara. Di sana ia pun bertemu dengan Dayun dan ayah dari Gembong Wulung. Aradea pun kemudian diberitahu tentang rahasia kekuatan dan cara mengalahkan kesaktian milik Suganda, yang dimana untuk bisa menghabisi Suganda, Aradea harus mencari sebuah benda bernama tanduk menjangan Wulung, karena dengan tanduk itulah kesaktian Suganda akan luntur secara seketika. Setelah mendapati wejangan tersebut, Aradea dan Dayun pun akhirnya kabur dari Bui dengan cara menjebol tembok Bui markas company tersebut. Yang dimana setelah pelarian itu, Aradea dan Gembong Wulung pun mencari dan akhirnya berhasil mendapatkan benda sakti yang tengah mereka cari. Sebaiknya kau yang menggunakannya. Setelah itu, Legawa, Suganda beserta para rombongannya mendapatkan sebuah kabar bahwa Aradea tengah menghajar seorang pimpinan company. Mendengar kabar itu, mereka pun langsung bergegas pergi dan kemudian pertarungan di antara pendekar-pendekar sakti itu pun kembali terjadi. Gembong Wulung yang sebelumnya dikalahkan oleh Legawa akhirnya berhasil menyamakan kedudukan, yang dimana ia pun akhirnya mengalahkan Legawa yang tewas di tangannya. Mendapati adiknya harus meregang nyawa, Suganda pun terlihat sangat angkara murka, dan lalu ia pun menyerang Gembong Wulung dan Aradea secara membabi buta. Di saat mereka dalam keadaan terdesak, Gembong Wulung dan Aradea pun melakukan counter attack dengan mengeluarkan tanduk menjangan Wulung Sakti yang kemudian menancapkannya ke arah Suganda. Dan hingga pada akhirnya Suganda pun harus tewas, terhempas, dan film pun dinyatakan tuntas. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.